Perkenalkan, nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, kelas A2 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan mengenai bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suku, dan kemampuan. Menurut Tampu Bolon, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik dan dapat menjadi kekuatan sepanjang ada pengelolaan yang menyebabkan organisasi menjadi efektif mencapai tujuannya. Sebaliknya, diversitas yang tidak dikelola akan memunculkan konflik antar kelompok di dalam organisasi dan pada gilirannya menjadi kontraproduksi karena tujuan-tujuan organisasi terhambat dalam pencapaian. Menurut Kreitner dan Kinichi, karakter ini berpengaruh terhadap nilai-nilai dan persepsi individu pada diri sendiri dan orang lain, seperti gender, ras, kemampuan, pengalaman kerja, dan asal daerah. Pada dasarnya, keragaman dapat membawa keuntungan bagi perusahaan tersebut, terutama saat melayani pelanggan yang juga beragam dan berasal dari segala daerah sehingga dalam menyusun strategi bisnis akan lebih mudah dilakukan. Pengertian keberagaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategi dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung memengaruhi tempat kerja dan dengan signifikasi yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencangkup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Karakteristik ini juga dapat mencakup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecahan masalah. Karena organisasi dipenuhi dengan orang-orang, perbedaan yang dibawa oleh setiap orang unik ke perusahaan secara langsung mempengaruhi apa yang terjadi dalam perusahaan. Banyak aspek perusahaan dari produksi, pemasaran hingga budaya perusahaan dipengaruhi tidak hanya oleh keragaman, tetapi juga bagaimana keragaman dipandang di seluruh perusahaan. Bagi mereka yang berada di luar perusahaan itu mungkin tampak seperti terdiri dari banyak jenis orang. Namun jika perbedaan tersebut mencipta perselisihan dan perputaran yang sering, maka perusahaan terus tidak menggunakan keragamannya untuk memanfaatkan bisnis dan keuntungannya, menurut Netter. Menurut Abudi, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan dan kemampuan fisik dan mental. Kedua, bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga dan teman-teman mereka dan pengalaman masa lalu. Dan ketiga, keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal memengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra atau para pemasok. Perlu juga diingat, meskipun suatu organisasi bukan organisasi global, kemungkinan besar memiliki karyawan dari
seluruh dunia yang bekerja di organisasi tersebut dengan membawa berbagai latar belakang yang berbeda ke tempat kerja. Keragaman di tempat kerja memungkinkan untuk pertama, mempekerjakan dan mempertahankan bakat terbaik. Kedua, perspektif atau pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Ketiga, inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Keempat, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, vendor, mitra, dan pemasok. 3. Jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Reiners, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Ketiga, kesehatan mental. Keempat, keanekaragaman saraf. Kelima, perilaku dan keanekaragaman. Keenam, kepribadian dan gaya berpikir. 7. Latar belakang budaya. 8. Letak geografis. 9. Bahasa, linguistik dan aksen. 10. Etnis. 11. Ras. 12. Status kewarganegaraan. 13. Usia. 14. Keluarga dan asuhan. 15. Ideologi. 16. Moral. 17. Peran sosial. 18. Identitas gender. 19. Ekspresi gender. 20. Seks. 21. Orientasi seksual. 22. Pendidikan. 23. Pendapatan. 24. Status sosial. 25. Pengalaman hidup. 26. Hak istimewa. 27. Status pernikahan. 28. Status orang tua. 29. Pengalaman militer. 30. Latar belakang. 31. Keyakinan politik. 32. Keyakinan agama dan spiritual. 33. Pengalaman. 34. Keterampilan. Pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dan manajer di tempat-tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengolah keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan kerja yang adil, di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Hal ini menjadi suatu strategi bisnis pragmatis di mana berfokus untuk memaksimalkan produktivitas, kreativitas, dan komitmen tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok konsumen yang beragam. Mengelola keragaman di tempat kerja menghadirkan serangkaian tantangan unik bagi para pengelola profesional. Tantangan ini dapat dikurangi jika organisasi melakukan upaya bersama untuk mendorong lingkungan yang lebih heterogen dengan mempromosikan budaya toleransi, komunikasi terbuka, dan menciptakan strategi manajemen konflik untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Menurut Dison, agar kepemimpinan dapat secara efektif mengolah keragaman di tempat kerja, perlu dipahami latar belakang dan bagaimana perilaku dan keyakinan dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam lingkungan yang beragam. Kita harus mengolah keragaman organisasi. Kiat untuk mengolah keragaman organisasi: yang pertama, prioritaskan komunikasi. Kedua, perlakukan setiap karyawan sebagai individu. Ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai. Keempat, dasarkan standar pada kriteria objektif. Kelima, bersikaplah terbuka. Keenam, pekerjaan saling memenuhi. Ketujuh, jika organisasi dapat menerobos bias dan mempekerjakan orang yang paling memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan, kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat, tempat kerja yang beragam harus mendapatkan hal yang wajar. 5. Manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dari semua latar belakang. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menghargai perbedaan orang lain adalah hal yang pada akhirnya menyatukan kita semua dan dapat menjadi rahasia menuju organisasi yang sukses dan berkembang serta budaya kerja yang adil. Karena dunia saat ini semakin mengglobal dan saling berhubungan, tempat kerja harus memanfaatkan beragam keterampilan yang dapat dibawa oleh individu dari latar belakang dan bahasa yang berbeda.
Menurut Pavan dan Firmileo, berbagai manfaat keragaman dalam organisasi meliputi yang pertama, perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Kedua, sudut pandang unik. 3, inovasi baru dan lebih baik. 4, solusi. 5, berbagai solusi. 6, keuntungan meningkat. 7, meningkatkan keterlibatan karyawan. 8, tingkatkan moral. 9, nilai merek. 10, menarik bakat baru. 11, hapus. Dan 12, meningkatkan produktivitas. Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini telah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan hingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Namun demikian bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi norma dalam organisasi. Sebaliknya, ada banyak hambatan terhadap keberagaman. Keberagaman dalam organisasi juga mempunyai tantangan tersendiri. Kreitner and Slotchum menurut Sedok memanfaatkan sepenuhnya manfaat keberagaman di tempat kerja bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah yang pertama, komunikasi. Kedua, resistensi terhadap perubahan. 3, penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja. 4, pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil. 5, kesulitan dalam mendefinisikan keragaman. 6, bias kognitif dan stereotip. 7, hemofilia. Strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Menurut Rodrigo, dalam menghadapi keragaman karyawan dan dalam perusahaan, diperlukan strategi khusus, sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Berikut beberapa strategi untuk mengelola keragaman. Yang pertama, libatkan tim kepemimpinan dalam upaya keberagaman. 2, keragaman memiliki banyak dimensi termasuk kemampuan fisik. 3, identifikasi keragaman yang ada atau usia, etnis, agama, senioritas. 4, fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. 5, sistem rekrutmen terbuka. 6, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Mengelola keragaman dan rekrutmen berkembang pesat dalam bidang sumber daya manusia. Organisasi akan menemukan berbagai bahan referensi, kursus, dan ahli untuk membantu Anda di bidang ini. 7, pelajari karakteristik masing-masing. 8, bangun komunikasi internal dengan baik. 9, melakukan pelatihan. Keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Menurut Gaudino dan Ham, bahwa topik keragaman organisasi ini sangat mendapatkan perhatian secara luas. Sebagian besar berkat semakin banyaknya studi penelitian yang mengungkapkan manfaatnya bagi bisnis, memperoleh akses yang lebih luas, meningkatkan kepuasan karyawan, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi dan meningkatkan profitabilitas. Gelombang antusiasme yang meningkatkan telah menciptakan industri perusahaan yang berkembang yang menjanjikan untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan keragaman melalui berbagai inisiatif kita. Banyak dari perusahaan ini berfokus pada fungsi bisnis tertentu, seperti perekrutan atau retensi, sementara yang lain fokus pada perilaku karyawan. Misalnya mengidentifikasi dan menghilangkan bias yang tidak disadari di seluruh organisasi, namun yang lain berfokus pada budaya, baik sebagai instrumen potensial perubahan. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan ini merancang dan melaksanakan inisiatif mereka melalui kombinasi pengalaman sebelumnya, data historis, keahlian domain, dan intuisi. Keberagaman merupakan suatu subjek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan. Dan lebih baik lagi jika melalui kebijakan perusahaan bahwa keragaman bukan merupakan kelemahan, tetapi kekuatan. Hal ini bukanlah slogan, banyak organisasi internasional yang telah dengan sukses menunjukkan fakta ini. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.